Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Rifan Fadrin untuk membahas soal sejarah Indonesia kelas 11 bagian 1, materinya tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana biasanya, hari ini saya jelaskan bahwa saya mendapatkan link soal dari seorang teman untuk saya kerjakan, dan di sini saya sudah menuliskan beberapa isian, yaitu email address, kemudian nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya kelas berapa. Saya posisikan diri saya sebagai siswa kelas 11 IPS ya. Kemudian saya masukkan nomor token yang sudah diberikan oleh pembuat soal. Terus langsung saja kita mulai kerjakan ya. Yang pertama, Sultan Syahrir berhasil menyadap berita kekalahan Jepang, kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Soekarno dan Mohatta untuk mengkonfirmasi kebenaran berita Jepang bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka Soekarno dan Hatta datang ke rumah siapa? Soekarni, Sultan Syahrir, Marsikal Terauchi, Kaisar Jepang, atau Laksamana Maeda? Coba jawabannya kalau menurut saya adalah Marsikal Terauchi. Coba ya. Terus berikutnya yang kedua, pasca proklamasi banyak terjadi ketegangan di berbagai daerah, salah satunya Semarang. Latar belakang peristiwa pertemuan 5 hari Semarang adalah adanya desas-desus bahwa Jepang meracuni cadangan air, berkuasa kembali, membunuh Dr. Kennedy, menangkap para pemuda, dan meracuni makanan orang Semarang. Pertemuan 5 hari Semarang salah satunya adalah menurut saya meracuni cadangan air minum, sehingga kemudian Dr. Karyadi itu berusaha untuk melakukan penelitian terhadap sumber air minum, tetapi kemudian karena sabotase Jepang, beliau akhirnya terbunuh sehingga menyebabkan kemarahan rakyat Semarang. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang A, meracuni cadangan air minum. Berikutnya nomor 3, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang menjadi cikal bakal terjadinya proklamasi. Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai A, waktu pelaksanaan proklamasi, B, penyerahan tentara Jepang kepada sekutu, C, berita kekalahan Jepang, pembacaan teks proklamasi, dan penandatanganan. Jawabannya mudah ya, jawabannya yang A menurut saya, yaitu waktu pelaksanaan proklamasi ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Karena ditolak oleh golongan tua, maka kemudian golongan muda melakukan peristiwa penculikan yang kita sebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 4, demi perkembangan demokrasi, BPKNIP mengajukan rakyat untuk mendirikan partai politik sebagai pembuktian bahwa demokrasi rakyat dijamin eksistensinya oleh pemerintah RI. Hal ini diusulkan dalam sidang BPKNIP dan disetujui oleh Presiden, sehingga keluar maklumat Presiden nomor 10, maklumat Presiden nomor 10 tahun 45, maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November, maklumat Wakil Presiden tanggal 5 Oktober, dan dekret Presiden. Nah, kita coba eliminasi dekret Presiden ini jelas salah. Jawabannya berarti antara maklumat tanggal 16 nomor 10 tanggal 3 November tanggal 5 Oktober. Nah, saya akan coba ingat-ingat bahwa tentang partai politik. Partai politik itu kalau tidak salah terjadi sebelum pelaksanaan demokrasi, perubahan demokrasi presidensial ke parlementer. Jadi jawaban saya menurut saya adalah 3 November. Ya. Kemudian berikutnya, pemerintah bergerak cepat setelah proklamasi selesai dibacakan. Kabinet parlementer pertama yang dibentuk pada awal kemerdekaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Parlementer pertama, ya, ini berarti Sultan Syahrir, karena beliau sebagai ketua BPKNIP saat itu berhasil mendesak
pemerintah untuk mengganti sistem pemerintahan, yaitu dari presidensial ke parlementer, sehingga beliau menjadi seorang perdana menteri yang pertama. Kemudian soal berikutnya, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang sehingga mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Berikut ini yang bukan termasuk latar belakang penolakan Bung Karno dan Bung Hatta atas desakan para pemuda. Kira-kira yang mana? Yang bukan ya, ini yang bukan termasuk latar belakang penolakan. Berarti kemerdekaan harus disesuaikan dengan Jepang. Kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang. Jepang memberikan janji kemerdekaan, menunggu pembahasan sidang PPKI, khawatir terjadi pertumpahan darah. Jadi jawaban yang benar kira-kira yang mana? Yang bukan. Kemerdekaan harus sesuai dengan Jepang, harus dipersiapkan secara matang, memberikan janji kemerdekaan, menunggu pembahasan sidang PPKI, khawatir terjadi pertumpahan darah dengan Jepang. Jawaban saya adalah A, harus disesuaikan dengan Jepang. Memang pada pertemuan di Vietnam itu Jepang sudah menjanjikan akan diberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus ya. Harus persiapan secara matang melalui mekanisme PPKI. Benar, pembahasan sidang PPKI harus dilaksanakan menurut golongan tua dan khawatir terjadi pertumpahan darah dengan Jepang. Jadi menurut saya jawabannya adalah A. Coba nanti jawabannya yang benar yang mana, apakah benar atau salah. Terus pasca dilengsarkannya kursi kabinet, Amir Syarifuddin membentuk FDR. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk melawan pemerintah, memperbaiki perekonomian, menarik pasukan pro FDR, menjatuhkan kabinet Hatta, dan membentuk Front Nasional. Front Nasional. Apa jawabannya? Ini terkait dengan PKI Madiun ya. Jadi Amir Syarifuddin itu bergabung dengan Musso untuk melancarkan satu pemberontakan di Madiun, salah satu pemberontakan pertama di di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Saya coba jawabannya adalah yang E, coba ya. Terus berikutnya, naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik. Alasan Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi adalah A, kertasnya sederhana, B, tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi, C, tidak dapat dibaca dengan mudah, D, agar lebih mewah, teks proklamasi Soekarno ada yang salah. Jawabannya apa kira-kira? Tidak dapat dibaca dengan mudah. Mungkin jawabannya C ya, mungkin tidak dapat dibaca dengan mudah karena tulisan Pak Karno saat itu beberapa, kalau Anda lihat secara perbandingan antara naskah otentik dengan naskah yang diketik, itu ada perbedaan, yaitu beberapa tulisan Pak Karno itu ada yang dicoret, sehingga mungkin inilah yang mendasari Sayuti Melik itu kemudian mengetik naskah proklamasi tersebut dengan ada beberapa perubahan hasil setelah diketik dengan perbedaan dengan sebelum diketik. Tindakan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian dengan pihak RI dilakukan dengan jalan kekerasan, sehingga menimbulkan A, penghormatan negara dunia, B, kagum dari negara lain, C, pujaan negara-negara dunia, D, reaksi keras negara-negara internasional, dan E, pujian negara dunia. Ya, jadi jawabannya tentu saja adalah reaksi keras dari negara-negara internasional atas tindakan Belanda tersebut, sehingga justru simpati masyarakat dunia kepada Indonesia atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru mulai tumbuh ya, sehingga ada berbagai upaya diplomasi yang diprakarsai oleh PBB Amerika maupun negara-negara Eropa yang lain atau KTN ya, Komisi Tiga Negara, pernah dilakukan. Terus kemudian proklamasi merupakan puncak sekaligus awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Pelaksanaan proklamasi dilakukan di Istana Merdeka, Rengas Dengklok,
rumah Laksamana Maeda, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan rumah R. Soekarno? Jawabannya adalah menurut saya jawabannya adalah yang D, karena lebih spesifik. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau rumah Soekarno memang ada beberapa versi yang menyebutkan itu memang rumah Pak Karno, tetapi ada pula yang jalan Pegangsaan Timur itu memang rumah Pak Karno. Ada pula yang versi menyebutkan bahwa rumah itu hanya merupakan sebuah rumah hibah untuk perjuangan para pemuda maupun tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebagai posko kemerdekaan yang kebetulan ditinggali oleh Pak Karno. Jadi jawaban yang menurut saya lebih mendekati adalah yang D. Terus PBB membentuk Komisi 3 Negara dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang termasuk anggota dari Komisi 3 Negara adalah mana kira-kira? Prancis, Uni Soviet, Inggris, Denmark, Belgia. Perlu kita ketahui bahwa Komisi 3 Negara itu adalah sebuah komite yang dibuat untuk penyelesaian konflik Belanda dengan Indonesia yang melibatkan satu negara penengah dan negara sahabat atau negara tetangga terdekat Indonesia maupun Belanda. Indonesia diwakili oleh Australia, di sini tidak ada di opsi. Kemudian penengahnya adalah Amerika, dan Belanda kemudian diwakili oleh Belgia, sehingga jawabannya yang benar adalah yang E. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan Kabinet Hatta. Pemberhentian Kabinet Amir Syarifuddin terjadi pasca perjanjian Renville, Hoge-Veluwe, Rumroyan, Linggarjati atau KMP. Jawabannya menurut saya adalah Renville. Terus berikutnya, untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, golongan pemuda membawanya ke Rengas Dengklok. Alasan dipilihnya Rengas Dengklok yaitu Rengas Dengklok memberikan kemudian berdialog terpencil dari jalan antara Jakarta Cirebon sehingga dapat mengawasi tentara Jepang. Tentara Jepang belum tahu tempat itu sehingga Soekarno-Hatta tak akan ditemukan oleh Jepang. Di sana banyak pohon-pohon besar dan binatang buas sehingga cukup aman. Tempat itu sangat keramat. Jadi saya coba untuk mengeliminasi yang E sama yang D ya. Dengan demikian antara A, B, dan C adalah jawaban yang cukup logis, meskipun tentu saja pasti ada satu jawaban yang paling benar. Di sini saya coba untuk menentukan pilihan di jawaban yang B ya. Terpencil dari jalan raya antara Jakarta Cirebon sehingga dapat mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Itu seandainya Jepang melakukan pengejaran kepada Soekarno dan Hatta. Berikutnya, dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, tokoh yang berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya adalah siapa kira-kira? Menjatuhkan wibawa pemerintah. Nah, di sini saya coba untuk menebak kira-kira jawabannya yang mana. Sumarsono dan Gatot Subroto. Gatot Subroto itu tentu saja bukan ya, jadi kita eliminasi yang A karena Gatot Subroto itu adalah seorang pahlawan dalam melawan pasukan sekutu Inggris di Ambarawa. Kemudian Sungkono dan Muso. Sungkono itu saya rasa juga bukan, karena Sungkono itu justru yang melakukan kalau tidak salah yang melakukan penumpasan terhadap PKI Madiun. Muso, Amir Syarifuddin dan Muso. Berarti jawabannya antara C, D sama E menurut saya. Coba kita lihat sekali lagi, tokoh yang berkeliling ke sejumlah kota Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Jadi jawaban saya menurut saya adalah E ya, Muso, karena Amir Syarifuddin seorang tokoh pemerintahan yang saat itu duduk di kabinet, sehingga menurut saya jawabannya adalah yang E. Coba nanti benar atau salah kita lihat di review setelah video di akhir video ini. Setelah Jepang kalah terhadap sekutu, terjadi perselisihan antara golongan muda dan tua sehingga terjadi Rengas Dengklok. Tujuan
para pemuda menculik Soekarno-Hatta adalah menjaga keamanan dari ancaman ekstrim, golongan ekstrim. Jepang ingin menculik Soekarno, memaksa kedua tersebut memproklamasikan kemerdekaan, memusyawarahkan waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia, dan menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang. Jawaban yang sering kali muncul itu adalah yang E, yaitu menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang, karena Jepang menghendaki pelaksanaan proklamasi tanggal 24, sedangkan kedua tokoh tadi memang sangat berhati-hati dalam melaksanakan proklamasi, tidak mau gegabah sebagaimana ciri khas dari golongan tua, sehingga akan melaksanakan melalui mekanisme PPKI, sedangkan golongan tua itu menghendaki segera, sehingga keduanya kemudian dijauhkan dari pengaruh Jepang. Lanjut, bangsa Indonesia yang ada di Jakarta dan sekitarnya serempak untuk mendengarkan Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan disambut oleh masyarakat dengan bahagia, marah, susah, gelisah, senang. Jadi jawabannya antara senang dan bahagia. Menurut saya tentu yang lebih rasional adalah bahagia, yang lebih spesifik. Berikutnya, Jepang akhirnya kalah setelah sekutu menyerang dalam Perang Dunia II. Berita Jepang menyerah kepada sekutu didengar melalui radio, televisi, media sosial, koran. Tentu saja kalau didengar dari radio ya. Terus kemudian Belanda mencoba untuk meruntuhkan dan menghancurkan Indonesia dengan cara memblokade ekonomi. Di bawah ini, negara yang membantu Indonesia menembus blokade ekonomi melalui jalur politik adalah Amerika Serikat, Australia, India, Malaysia, Singapura. Jawabannya adalah kalau tidak salah D, karena saat itu ada diplomasi beras yang dilakukan antara Indonesia dengan India, yaitu pengiriman beras ke India, sehingga dengan pengiriman tersebut maka seluruh dunia itu menyoroti kegiatan tersebut, sehingga otomatis blokade Belanda menjadi longgar karena ada peristiwa kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan beras. Terus berikutnya, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda adalah dengan perjanjian Linggarjati. Perwakilan Indonesia dalam perjanjian Linggarjati adalah Soekarno, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Amir Syarudin, atau Muhammad Hatta. Siapa jawabannya? Kalau tidak salah jawabannya adalah Sultan Syahrir ya. Berikutnya, sekutu berhasil mengalahkan Jepang setelah melepaskan bom atom ke dua tempat vital di wilayah Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Negara Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal berapa? 16 Agustus 45, 16 Agustus 45, 17 Agustus, 14 Agustus, 15 Agustus 54, 15 Agustus 45. Jawaban saya adalah tanggal 14 Agustus ya. Baik, kita review jawaban kita, apakah mendapatkan nilai yang memuaskan atau tidak. Saya setuju untuk mensubmit setelah saya periksa kembali jawaban saya. Kemudian kita lihat berapa skor yang diperoleh. Jawabannya skornya yaitu 70. Berarti dari 20 soal saya hanya betul 14 berapa? 14 ya. 14 soal saja yang betul, berarti ada 6 jawaban saya yang salah. Nah, coba kita review lagi kira-kira jawaban yang salah yang mana. Nah, ini Marsikal Terauchi salah. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Mungkin Laksamana Maeda atau Soekarni, Sultan Syahrir? Ya, mungkin Sultan Syahrir ya. Karena mungkin bukan Sultan Syahrir, karena mengkonfirmasi berita dari Sultan Syahrir. Berarti Sultan Syahrir dan Marsikal Terauchi kemudian kita harus coret ya. Mungkin Kaisar Jepang atau Laksamana Maeda maupun Soekarni. Kemudian nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6. Nah, ini tadi kemerdekaan harus sesuai dengan Jepang. Jadi saya tadi antara A sama C.
Berarti jawabannya yang benar mungkin adalah C. Jepang memberikan janji kemerdekaan itu sudah lampau, sehingga janji kemerdekaan itu direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI, sehingga yang bukan adalah yang C. Maaf ya, berarti ini salah nomor A, ini harus sesuaikan dengan Jepang. Itu Pak Karno menghendaki tanggal 24 sesuai dengan yang ditentukan oleh Jepang melalui pemanggilan tokoh-tokoh tersebut, Dr. Rajiman, kemudian Soekarno, Hatta ke Vietnam. Lanjut, kemudian ini membentuk Front Nasional juga salah. Mungkin salah satu jawabannya melawan pemerintah, memperbaiki perekonomian, menarik pasukan pro FDR, dan menjatuhkan kabinet Hatta. Kabinet Hatta itu memang kabinet yang yang menggantikan kabinet Sultan Syahrir setelah beliau itu lengser dari jabatannya. Jadi jawabannya antara A, B, C atau D. Ya, yang E ini sudah salah ya. Mungkin bisa Anda berikan pendapatnya di kolom komentar nantinya. Terus ini juga salah ya. Naskah proklamasi diketik oleh Sayyidu Melik. Alasannya apa kira-kira? Ini kertasnya sangat sederhana, tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang proklamasi. Ini juga mungkin sangat mungkin ya, karena tulisan Pak Karno yang ditulis di secari kertas itu mungkin kertasnya sangat sederhana ya, mungkin jawabannya A ini. Kertasnya sangat sederhana sehingga sangat rentan rentan rusak kalau tidak diduplikat menggunakan alat ketiknya gitu. Kalau yang D sama E mungkin ini salah ya, agar lebih mewah, dan ada yang salah itu saya rasa juga salah. Terus kemudian reaksinya benar, ini salah, pegang tangan timur. Nah, ini tadi proklamasi puncak sekaligus awal dari perjuangan. Nah, ini pelaksanaan proklamasi dilakukan di mana? Di Rengas Dengklok, salah. Istana Merdeka, salah. Rumah Laksamana Maeda juga salah, karena Rumah Laksamana Maeda itu hanya untuk menyusun naskah proklamasi. Jadi jawabannya mungkin yang lebih spesifik itu adalah Rumah Soekarno ya, mungkin ya. Kalau jalannya mungkin nama jalan. Nah, tadi saya logika berpikir saya tadi berarti keliru. Jadi jawabannya adalah yang E, Rumah Soekarno. Terus kemudian ini benar, Belgia, Renville benar, terpencil benar. Terus Musso, Amir Syarifuddin. Nah, berarti jawabannya berarti mungkin dua ini, Musso dan Amir Syarifuddin jawabannya. Terus kemudian menjauhkan keduanya benar, Bahagia benar, Radio juga benar, India benar, Sultan Syahrir benar, 14 Agustus benar. Nah, ini jadi jawaban saya tadi yang salah ada 6 ya, yaitu ini 1, terus 2, 3, 4, 5, satu lagi, nomor berapa tadi? 6. Nah, ini nomor 1 saya salah. Demikian pembahasan singkat saya tentang tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar, tetap semangat, dan jas merah jangan lupakan sejarah. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.